Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumil fid amin ya rabbal alamin. Wa qala dan berkata Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sayyiduna, namanya Sayyiduna ya kita panggil Sayyiduna juga enggak apa-apa. Artinya adalah tuan kita, tapi kita memanggilnya Sayyiduna. Sayyiduna namanya Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa nafa'ana, dan semoga Allah memberikan manfaat ke kita. Wa nafa'ana, dan semoga Allah memberikan manfaat ke kita. Bihi, dengannya. Fi kitabihi, dalam kitabnya. An-Nasaih Ad-Diniyah, nama kitabnya apa? An-Nasaih Ad-Diniyah. Jadi nama kitab beliau Nasaih Diniyah. Misalnya kalian nanti di pesantren, melanjutkan di pesantren lain ataukah di pesantren Al-Azkar lagi misalnya, itu harus ketika kalian pengen mendalami agama Islam lebih dalam itu banyak baca kitab gitu. Salah satunya kitab beliau namanya An-Nasaih Ad-Diniyah. Ma maknahu, yang artinya. Ma maknahu, yang artinya. Nah, perkataan beliau itu apa sih? Ini loh maksudnya, artinya gitu. Wa hadhihi awsafun, wa hadhihi, dan ini. Jadi kemarin kita membahas tentang kewajiban hati. Macam-macam, kita harusnya husnudzon, kita harus bersyukur, kita harus bersabar, kita harus menyesal atas kemaksiatan, tawakal dan lain-lain. Wa hadhihi, dan ini ausafun, sifat-sifat, ausafun, sifat-sifat yajibu, yang wajib. Ayatahalla, untuk berhias diri. Biha, dengan sifat tersebut. Wayattasifa, dan memiliki sifat. Wayattasifa, dan memiliki sifat. Oh, enggak ada ya. Nah, beda kitabnya. Ayatahallan, adalah berhias diri biha, dengan sifat kullu mu'minin, setiap mukmin. Inilah sifat-sifat yang wajib dimiliki atau seorang mukmin itu untuk berhias diri. Jangan hanya berhias dengan rias-rias, dengan membawa cermin kemana-mana, tapi justru nggak pernah memperbaiki diri, tidak pernah menghiasi akhlaknya sendiri. Giliran untuk masalah paras diperhatikan sedemikian rupa, tapi masalah hati sering ditinggalkan. Wahia, yaitu qauluhu, perkataannya. Wahia, yaitu qauluhu, perkataannya, qabla hadza, sebelum ini. Biqalilin, dengan sebentar. Maksudnya itu nih, ini biqalilin, dengan sebentar. Ini maksudnya harus mempunyai sifat yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Sifat yang mana sih? Ya ini yang tadi disebutin gitu maksudnya. Wahya qauluhu qabla hadza biqalil, ini maksudnya adalah itu tadi loh yang disebutin tadi. Yaitu apa, disebutin apa? Ayyakuna, hendaklah seseorang khasyian, khusyuk tidak hanya dalam sholatnya. Khusyuk itu apa artinya kalau kalian ketahui? Kalau yang kalian pahami khusyuk dalam sholat itu apa? Tenang. Jadi misalnya kalian sholat nih, saya kadang-kadang kalau sholat berjamaah di musola di Putra itu sering
sering ya dosa saya itu. Kenapa? Kok ya masih ada santri itu kok gerakannya itu melebihi 3 gerakan yang membatalkan sholat. Beneran kalau gerak itu begini-begini, terus garu-garu begini, garu-garu begini, garu-garu begini. Gerakan yang melebihi 3 gerakan maksudnya selain gerakan mata, selain gerakan bibir, selain gerakan jari jemari, itu membatalkan sholat. Melebihi 3 gerakan yang berturut-turut. Ternyata banyak yang melakukan begitu di putra ini sholatnya gimana kan begitu. Ini ikut mazhab siapa? Makanya salah satu tanda khusyuk dalam sholat itu adalah tidak banyak gerak kecuali gerakan sholat. Ini misalnya nih kamu lagi sholat begini. Ketika misalnya pengen garu, ketika kamu garu di sini pasti tempat yang lain pengen digaru lagi. Ya enggak? Itulah setan. Nih kamu nih ketika mungkin di sini pengen digaruk nih kamu sekali kok tangan kamu boleh garuk sekali begini tapi pakai ini jangan garuk begini. Garunya itu gimana? Begini garunya tempelin plug. Ini kan satu gerakan kan. Garuknya begini. Kalau ini nggak dihitung. Jangan begini. Ini mau udah berapa kali nih? Gitu. Ini satu terus kalau kamu kebalikin itu nggak dihitung karena itu nggak berturut-turut, paham? Nah kalau kamu nih ketika sholat, kok langsung mulai satu aja kamu garuk, pasti tempat yang lain pengen digaruk lagi. Ya enggak? Itulah setan. Itu ingin mengalihkan kita dari kekhusyuan sholat. Guru saya pernah bilang bahwa salah satu tanda kamu khusyuk sholat itu kamu nggak bergerak kecuali gerakan sholat. Ya gerakan sholat apa ya begini, Allahu Akbar, gerakan mau sujud, bangun dari sujud, tidak. Itu doang. Gitu walaupun kamu gatel banget tuh tahan sampai selesai. Oh nggak khusyuk Ustaz. Apa itu? Hindari aja intinya itu. Tapi ketika kamu mulai kamu garuk, wah itu setan nanti. Pengennya digaruk mulu. Mutawadhi'an bertawadhu, mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Rendah hati itu walaupun cita-cita setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak pada bumi. Oke, kamu itu mau pengen jadi presiden paling tertinggi di negeri ini. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya tercapai jadi presiden, jadi gubernur, jadi orang terkenal, YouTuber misalnya. Tapi jangan lupa kaki kamu itu setinggi apapun tetap masih berpijak pada bumi. Berarti kamu suruh tawadhu, suruh rendah hati. Khaifan, punya rasa takut. Wajilan. Ya ini artinya juga rasa takut juga. Wajilan itu artinya rasa takut sama. Jadi kalian misalnya khaifan itu punya rasa takut, wajilan juga rasa takut. Musfiqon lemah lembut min khasyatillahi dari takut kepada Allah. Atau musfiqon bisa berarti itu mengharap rahmat. Zahidan bersikap zuhud. Zahidan bersikap zuhud. Ya min khasyatillah dari takut kepada Allah. Zahidan bersikap zuhud. Ayo diartikan. Zahidan bersikap zuhud fit dunya ketika di dunia. Kalau kata Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu pernah mengatakan apa? Islam itu nggak melarang kalian itu untuk menjadi orang kaya. Kamu mau jadi orang kaya silahkan. Tapi yang dilarang oleh Islam itu cinta kekayaan. Saya ulangi lagi. Islam nggak melarang kamu menjadi orang kaya. Silakan kamu menjadi pengusaha, silakan kamu menjadi miliarder misalnya. Silakan menjadi orang terkaya seluruh dunia. Oke, tapi jangan sampai kamu itu menjadikan kekayaan itu dalam hati kamu.
Jangan seneng kekayaan. Boleh menjadi orang kaya itu boleh. Para sahabat Abu Bakar dulu orang kaya apa Abu Bakar itu? Kaya. Sayyidina Utsman juga orang kaya. Tapi mereka tidak memiliki hati yang cinta terhadap kekayaan. Qani'an menerima. Bil yasiri dengan yang sedikit. Bil yasiri dengan yang sedikit. Minha dari dunia. Mempunyai sifat nerimo bahasanya itu. Menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Beda ya, menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Jadi sedikit pun disyukuri, banyak juga disyukuri. Kalau kata Al-Hikam Ibnu Athaillah itu apa? Al-abdu hurrun ma qani', wal hurru abdun ma tami'. Apa artinya itu? Bahwa seorang hamba sahaya, seorang budak itu ibaratnya orang merdeka jika ia menerima, gampang menerima apa yang ia punya. Sedangkan orang yang merdeka, orang yang merasa sudah kaya, itu akan menjadi budak kalau ia masih selalu berharap lebih. Sudah diberikan, dikirimin orang tua, segini masih kurang lagi, minta lagi. Itu namanya nggak nerima apa adanya itu. Udah ketika kamu dibilangin orang tua untuk dikirimin sebulan segini, oke, kamu harus bisa membagi uang ini selama 1 bulan. Jangan sampai belum satu bulan, baru 2 minggu udah habis minta lagi, berarti kamu belum menjadi orang yang merdeka, orang yang bisa mengatur keuangan, orang yang bisa mengatur nafsu kalian sendiri. Munfiqan seraya berinfak. Munfiqan seraya berinfak lil fadili pada sisa, lil fadili pada sisa, an hajatihi dari kebutuhannya, an hajatihi dari kebutuhannya, mimma dari sesuatu fiyadihi yang ia miliki, mimma dari sesuatu fiyadihi yang ia miliki. Maksudnya yang yadihi itu tangannya, ya mimma dari sesuatu fiyadihi yang terletak di tangannya, ya yang ia punya maksudnya. Jangan lupa ketika kamu punya, ya kadangkala ngasih ke orang lain. Jangan hanya makan sendiri. Kadangkala dikirimin orang tua punya makanan khusus, disimpan di lemari, gak dibagi ke teman-temannya. Gitu. Ya selagi itu lebih, kamu masih punya makanan, ya kamu bagiin ke temennya yang lain. Itu namanya berbagi. Gitu. Tapi berbagi itu jangan meminta imbalan. Apalagi kalau zaman sekarang itu, kalau kalian lihat ada tulisan di pinggir jalan itu dari pabrik rokok ya itu. Itu apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Zaman sekarang itu begitu. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Maksudnya apa? Oh, ternyata dia memberi pun pengen dipuji orang. Akhirnya diupload di medsos. Ya enggak? Sekarang banyak kayak gitu. Wah, hari ini aku udah memberi ini nih kepada orang miskin. Coba nih kamu lihat perasaan orang yang difoto itu gimana. Ini kamu mau memberi beras misalnya ke orang miskin. Lalu kamu foto. Ketika difoto kan orang kan melihat, oh ini ya miskin ya. Oh ini si kaya. Si kaya memberi si miskin. Justru malah menjadikan mental si miskin ini jadi hancur. Karena apa? Karena ya ternyata diketahui orang, ternyata diketahui orang dia itu orang yang miskin. Kalau kan memberi kamu itu, makanya kalau dalam sebuah hadis itu apa? Dalam sebuah hadis itu, kalau kamu memberi pakai tangan kanan, jangan sampai tangan kiri kamu itu mengetahui. Gimana maksudnya? Nih kamu memberi, jangan sampai orang lain tahu. Tangan kiri aja nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Kamu kasih ke orang lain secara diam-diam.
Itu namanya ibaratnya tidak mengharapkan imbalan orang lain. Nasihan, memberikan nasihat li'ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Nanti saya jelaskan ya, ini saya maknain dulu biar yang online tidak menunggu lebih lama. Musyfiqon, lemah lembut, alaihim, atas mereka. Rahiman, berkasih sayang, bihim, dengan mereka. Bihim, dengan mereka. Rahiman bihim amiron, mengajak bil ma'ruf, dengan kebaikan. Nahian, mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Musari'an, berlomba-lomba. Fil khairati, dalam kebaikan. Mulaziman, konsisten. Lil ibadati, pada ibadah. Dalan, menunjukkan. Alal khairi, atas kebaikan. Da'iyan, mengajak. Ilal huda, kepada petunjuk. Dasimtin atau dasamtin, dasimtin atau dasumtin nggak bisa. Dasimtin, suka diam. Suka diam. Kayaknya ini sin bukan shot ini. Tapi nggak apa. Watu adatin. Kalau diharokatinya salah itu. Watu adatin, dan pelan-pelan. Wawaqorin, dan bijaksana. Wasakinatin, dan tenang. Hasanal akhlaqi, baik akhlaknya. Hasanal akhlaq apa? Baik akhlaknya. Wasi'as sodri, luas hatinya. Lainal janibi, lemah lembut. Mahfudul janahi, kasih sayang, mempunyai kasih sayang maksudnya. Lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin atau terhadap orang-orang mukmin. La mutakabbiron, tidak sombong. Wala mutajabbiron, dan tidak menguasai. Wala tami'an, dan tidak berharap. Finnasi, pada manusia. Wala harison, dan tidak perhatian atau memberikan perhatian lebih. Wala harison, dan tidak perhatian ala dunya, atas dunia.
wala mu'tiron dan tidak mendahulukan laha bagi dunia alal akhirati atas akhirat, wala jami'an dan tidak mengumpulkan lil mali harta, wala mani'an dan tidak mencegah lahu pada harta an haqihi dari haknya, mengambil hak orang lain misalnya, wala fadhon dan tidak keras, wala jafian dan tidak kaku, lahum pada manusia atau pada orang lain, wala ghalidhon dan tidak pemarah, wala mumarian dan tidak pamer, wala mujadilan dan tidak ahli debat atau ahli protes atau kritikus, wala mukhasiman dan tidak bermusuhan, wala qasiyan dan tidak keras hatinya, wala sayyi'al akhlaki dan tidak buruk akhlaknya, wala dayyiqas sadri dan tidak sempit hatinya, wala mudahinan dan tidak diam dari yang salah, wala mukhadi'an dan tidak membujuk, wala ghasyan dan tidak korupsi, wala muqaddiman dan tidak mendahulukan lil aghniyai pada orang kaya, alal fuqara'i atas orang fakir, wala mutaraddidan dan tidak bolak-balik. Taraddidan itu masuk keluar bolak-balik gitu. Alas salatini atas penguasa, wala sakitan dan tidak diam, alal ingkari atas perbuatan mungkar, alaihim atas mereka, ya atas penguasa tadi, ma'al qudrati beserta kuasa, udah mampu untuk mengingkari perbuatan buruk penguasa tapi nggak ngingkarin gitu. Wala muhibban dan tidak cinta lil jahi pada pangkat, wal mali dan harta, wal wilayati dan kekuasaan, bal yakunu tetapi ia menjadi laha pada
pangkat, harta dan wilayah dan kekuasaan, laha pada pangkat, harta dan kekuasaan atau pada yang di atas, apa-apa pada yang telah disebutin, karihan benci, wala yula bisuha dan tidak menggunakannya illa min hajatin kecuali kebutuhan au daruratin atau darurat. Intaha selesai kalamuhu perkataan Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu.